Halo pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan program kesayangan kita semua, yaitu Dari Kompleks Parlemen. Selama setengah jam ke depan kami akan menyajikan berita seputar 3 lembaga legislatif yang ada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, yakni MPR RI, DPD RI, dan juga DPR RI. Bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini pemirsa, dan langsung saja ya Zia dan juga pemirsa di rumah, berikut adalah beragam berita yang kami himpun dari Kompleks Parlemen. Ya pemirsa, kita mengawali berita pertama hari ini ada informasi seputar penyelenggaraan haji tahun 2025. Seperti yang kita ketahui ya, Anggun dan juga pemirsa, rangkaian ibadah haji telah dilaksanakan oleh jemaah haji tahun 2025 ini. DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan ikut meninjau langsung nih bagaimana pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini. Nah, ini benar sekali Zia, jika kita melihat informasinya, tim pengawas haji DPR RI berangkat ke Tanah Suci untuk meninjau seluruh aspek penyelenggaraan tersebut. Dan diketahui bahwa ini keberangkatan ke Tanah Suci untuk meninjau seluruh aspek penyelenggaraan, mulai dari konsumsi, akomodasi, dan juga transportasi hingga petugas haji. Ya, dan salah satu yang menjadi perhatian dari tahun ke tahun adalah persoalan terkait penanganan jemaah lanjut usia. Di sini tim Was Haji DPR RI mendapati temuan jemaah lansia yang harusnya menjalani skema murur justru malah diturunkan di Musdalifah. Padahal dengan skema murur ini seharusnya jemaah lansia mendapatkan kemudahan dengan menggunakan bus dari Arafah langsung ke Mina. Namun lemahnya koordinasi ini, pemirsa dan Zia, antara panitia dan juga petugas haji di lapangan disinyalir ini menjadi penyebab skema murur ini mengalami kendala, dan tentunya kita akan saksikan tayangan informasi selengkapnya berikut ini. Tim Was Haji DPR RI menemukan sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025, terutama terkait penanganan jemaah lansia dan pelaksanaan skema murur. Tim Was Haji DPR RI menyoroti masih lemahnya koordinasi antara Kementerian Agama dan pihak syarikah. Anggota Tim Was Haji DPR RI Sally Andriani mengaku sudah melihat sendiri ketidakpastian sejumlah layanan penting saat ribuan jemaah mulai bergerak dari Arafah menuju Musdalifah. Beberapa lansia yang seharusnya menjalani skema murur justru diturunkan di Musdalifah. Banyak jemaah haji lansia dan beresiko tinggi mengalami kesulitan karena implementasi pelaksanaan haji tidak sesuai yang disepakati dengan jemaah. Hal ini juga menandakan masih lemahnya koordinasi antara panitia dan petugas haji di lapangan. Beberapa jamaah yang harusnya mereka sudah melaksanakan murur, hari ini justru mereka diturunkan di Musdalifah. Padahal kondisi mereka adalah lansia, kemudian jamaah yang berisiko tinggi, dan tentu ini menjadi kebingungan saat ditanya oleh petugas haji dari Indonesia, kenapa seperti itu kepada supir busnya. Mereka bilang bahwa dia tidak ada perintah murur atau apapun. Nah, ke depan saya akan coba melakukan koordinasi, mumpung masih ada waktu, kepada pihak Kementerian Agama, terutama kepada PPIH Saudi Arabia. Sally Andriani menekankan, pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme murur agar ke depan tidak lagi terjadi kesalahan teknis dalam implementasi di lapangan. Skema murur seharusnya menjadi solusi untuk mengurai kepadatan dan melindungi jemaah rentan, bukan justru menambah beban jemaah tersebut dalam menjalankan puncak ibadah haji. Dari Arafah, Arab Saudi, Hendra Sunandar, TVR Parlemen, melaporkan. Zi, kalau melihat ini semua ya, sayang sekali Zi kalau misalnya skema murur yang direncanakan untuk mempermudah ibadah bagi jemaah haji lansia ini tidak dapat terlaksana karena kurangnya koordinasi petugas haji. Benar sekali Anggun, tentunya penanganan khusus terhadap jemaah rentan ini harus dievaluasi dan ditemukan solusinya agar tidak terulang lagi. Termasuk temuan-temuan hasil evaluasi tim haji DPR RI seperti keluhan jemaah haji terkait pelayanan oleh panitia penyelenggara ibadah haji. Tim Was Haji DPR RI ini menekankan juga pentingnya peningkatan standarisasi pelayanan haji, pemirsa, agar pelayanan yang diterima jemaah haji reguler tidak kalah dengan pelayanan yang diterima jemaah haji khusus, dan di mana standarisasi pelayanan haji ini harus disusun secara sistematis mulai dari keberangkatan, konsumsi, akomodasi, dan juga transportasi, dan hingga jalannya rangkaian ibadah haji nantinya. Dan selanjutnya tim Was Haji DPR RI akan menindaklanjuti hasil evaluasi ini kepada pemerintah untuk pembenahan penyelenggaraan ibadah haji ke depannya. Berikut liputan selengkapnya. Tim Was Haji DPR RI menerima banyak keluhan jemaah haji terkait pelayanan ibadah haji oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH tahun 2025.
Untuk itu, Tim Was Haji mendorong perbaikan dan standarisasi layanan haji Indonesia yang menyeluruh agar tidak ada lagi jemaah haji reguler yang mendapatkan perlakuan seadanya dibandingkan jemaah haji khusus. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menyampaikan, proses penyelenggaraan haji ke depan harus ditata dan disusun secara sistematis, mulai dari keberangkatan, konsumsi, transportasi, hingga rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti penanganan yang diterima jemaah haji ONH Plus yang dinilai lebih rapi dan teratur. Pola pelayanan serupa seharusnya juga diterapkan bagi jemaah reguler. Menurut Adis, Tim Was Haji DPR RI akan membahas secara khusus dengan pemerintah sebagai bentuk komitmen menghadirkan layanan haji yang lebih bermartabat dan adil. Kemudian pada saat di Maktab, pada saat dia di Arafah, pada saat di Madinah, pada saat di Musdalifah, dan pada saat melempar jumrah, semua itu tertata rapi. Kenapa ONH Plus ini bisa rapi, bisa diatur? Jangan karena rakyat terus kemudian diatur seadanya saja. Kan mestinya ada ONH Plus karena ada rakyat ini sekian banyak yang bisa berhaji. Adis Kadir menegaskan, Tim Was Haji DPR RI akan mengambil peran aktif dalam mengawal seluruh proses evaluasi dan pembenahan penyelenggaraan haji ke depan. Komitmen DPR RI bukan hanya pada tataran pengawasan, melainkan juga dalam mendorong regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada jemaah, khususnya jemaah reguler. Dari Mina, Arab Saudi, Hendra Sunandar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa dan juga Zia, semoga semua hasil dari evaluasi nih Tim Was Haji DPR RI ini bisa ditindaklanjuti secara nyata sehingga penyelenggaraan haji ke depannya bisa terus meningkatkan kualitas. Ya, benar sekali Anggun, jangan sampai nih kesalahan yang sama terulang lagi. Karena ibadah haji ini menjadi momen sakral bagi umat muslim yang sangat ditunggu-tunggu untuk bisa dilaksanakan. Dan pemirsa, informasi selanjutnya datang dari Komisi 7 DPR RI yang menyayangkan aktivitas tambang nikel yang mengancam ekowisata di Raja Ampat. Dalam kunjungan langsung ke Provinsi Papua Barat Daya, pemirsa, Komisi 7 DPR RI menekankan agar pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah terkait dengan regulasi pemberian izin tambang. Ini dari seluruh pihak harus memastikan agar tidak adanya aktivitas tambang yang merusak lingkungan pariwisata dan ekosistem bawah laut Raja Ampat. Dan berikut informasi selengkapnya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyampaikan keprihatinannya atas maraknya perusahaan tambang yang ada di Raja Ampat. Evita mengatakan pembangunan pariwisata di Raja Ampat harus berbasis berkelanjutan, sehingga seluruh pihak terkait penambangan industri nikel yang ada di Raja Ampat harus bisa memberikan perlindungan terhadap ekosistem pariwisata, terutama ekosistem bawah laut. Akan dilakukan oleh perusahaan tersebut di dalam menjamin ekosistem kepariwisataan yang ada, menjamin yang namanya kekayaan laut kita itu tidak rusak. Pembuangan limbahnya seperti apa? Ini banyak hal-hal yang harus kita dalami di Komisi 7 dan tentunya kita berharap pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang ada. Anggota Komisi 7 DPR RI Riko Sia menekankan, regulasi pemerintah pusat terkait izin pertambangan nikel di Raja Ampat harus melibatkan pemerintah daerah atau memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi terkait izin penambangan nikel di Raja Ampat. Dengan tambang ilegal yang berada di Raja Ampat, yang menurut para pendemo adalah merusak lingkungan, yang mana di sana mereka punya tempat mencari makan, yaitu usaha homestay misalnya. Tapi homestay tersebut terganggu dengan pencemaran lingkungan. Yang berikut adalah izin-izin pertambangan yang keluar dari pusat. Kenapa tidak diberikan kewenangan kepada provinsi, sehingga provinsi yang dapat mengelola bersama-sama dengan aparat penegak hukum yang ada tentunya. Dari Provinsi Papua Barat Daya, Domi Titi Heru, TVR Parlemen melaporkan. Ya, Anggun dan juga pemirsa, kita harapkan semua tambang-tambang yang merusak lingkungan ini untuk segera dicabut izinnya dan tambang yang ilegal untuk segera ditertibkan, Anggun. Ya, dan apalagi nih Zia, karena daya tarik wisata Raja Ampat ada pada ekosistem bawah lautnya nih, yang dimana untuk snorkeling ataupun diving melihat keindahan biota lautnya, sehingga wajib kita jaga dan jangan sampai rusak oleh limbah sisa tambang. Ini jangan sampai anak cucu kita nih nggak bisa menikmati nih keindahan bawah laut di Raja Ampat nantinya. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini akan kami hadirkan informasi seputar DPD RI. Jadi tetaplah di TVR Parlemen.
Terima kasih Anda masih bersama kami dari Kompleks Parlemen. Kalau tadi kita telah menyaksikan berita dari DPR RI, kini saatnya kita beralih dari informasi DPD RI. Ada berita apa nih Gun dari DPD RI pada Nah, ini kalau kita melihat perkembangan ini pemirsa dan juga Zia, ini berita pertama dari DPD RI ini membahas atau datang dari Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yang soroti isu terkait otonomi daerah dan juga pembentukan daerah otonomi baru. Dalam pembahasannya, DPD RI merupakan representasi daerah telah menerima aspirasi berupa 341 usulan DOB Provinsi, Kabupaten, dan juga Kota. Dan aspirasi yang diterima DPD RI per bulan April 2025 ini kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan focus group discussion, di mana permohonan yang disampaikan DPD tidak hanya tentang usulan DOB, namun juga terdapat daerah yang mengusulkan status daerah istimewa. Seruan aspirasi ini pemirsa, masyarakat mengajukan aspirasi ini menjadi kontras di tengah adanya regulasi pemerintahan tentang moratorium atau pemberhentian sementara pembentukan daerah otonomi baru. Nah, untuk itu DPD RI dorong pemerintah mencabut aturan moratorium tersebut di mana pembentukan DOB demi pemerataan pembangunan. Dan berikut informasi selengkapnya. DPD RI menggelar fokus group discussion guna membahas otonomi daerah dan pembentukan daerah otonomi baru. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam forum tersebut, DPD RI menegaskan komitmennya mendorong pencabutan moratorium pembentukan DOB untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan mendorong pemerataan pembangunan. Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas mengatakan, perjuangan DPD RI tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat daerah. Sudah diketahui adanya moratorium pembentukan DOB, namun gemuruh aspirasi masyarakat dan daerah terus saja masuk di DPD RI dan saya kira juga di DPR maupun kepada pemerintah. Data April 2025 menunjukkan tercatat 341 usulan DOB provinsi, kabupaten, dan kota. Bahkan belakangan muncul usulan daerah istimewa. Tuntutan masyarakat semakin meningkat setelah adanya pembentukan DOB di wilayah Papua dengan dasar Undang-Undang Otonomi Khusus Papua serta penyesuaian atas Undang-Undang Pembentukan Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Sementara itu, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, Abdul Kholik, menggagas adanya Undang-Undang Omnibus Otonomi Daerah. Hal ini dinilai bisa menjadi terobosan dalam menyelesaikan permasalahan DOB. Pertama, memang kita harus kembali merekonstruksi berkaitan dengan semangat reformasi untuk Oda TAP MPR sebagai rujukannya. Kemudian bentuk undang-undang omnibus ini untuk melawan. Kita kan baru diambil dengan cipta kerja. Kita mencoba, ya antitesnya berarti kita menguji kembali. Namanya kan cipta lapangan kerja. Apa betul itu menciptakan lapangan kerja? Misalnya hasilnya itu. Kemudian karena sudah diambil kewenangannya, kita petakan lagi kewenangan yang diambil itu kira-kira betul nggak? Kalau nggak kita dudukan lagi sebagai kewenangan daerah. Jangan diambil oleh pusat, Pak, melalui omnibus itu. Selanjutnya perlu dirumuskan suatu bentuk DOB yang lebih adaptif dalam menjawab tantangan baru dalam pelaksanaan pemerintahan daerah untuk memperkuat NKRI menuju Indonesia Emas 2045. Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Jadi ini memang banyak sekali pihak yang mendukung adanya pembentukan DOB ini, namun tentunya perlu kajian lebih mendalam terkait potensi daerah dan juga dasar hukum yang mengaturnya. Nah, nanti dengan begitu kesejahteraan di daerah dapat terwujud tanpa terkendala krisis finansial yang diakibatkan pengelolaan yang kurang tepat. Dan kita berharap daerah di Indonesia semakin sejahtera sehingga negara kita juga semakin kuat nih dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, baik dari pendapatan daerah maupun potensi sumber daya alam dan wisata lainnya. Baiklah pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya terkait dengan konflik bersenjata di Papua yang masih terjadi. For Papua MPR RI yang terdiri dari anggota DPD RI dan DPR RI tengah menyiapkan rencana strategis sebagai upaya penyelesaian secara komprehensif dan juga efektif. Di sini Wakil Ketua DPD RI Yoris Raweyai selaku Ketua dari For Papua MPR RI menekankan pentingnya menyamakan persepsi semua stakeholder di Papua dan pemerintah pusat untuk kemudian berdialog bersama guna menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama 70 tahun ini. Berikut informasi selengkapnya. For Papua MPR RI yang terdiri dari anggota DPD RI dan DPR RI
menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik bersenjata yang terus berlangsung di tanah Papua, khususnya di wilayah pegunungan. Wakil Ketua DPD RI Yoris Raweyai menegaskan For Papua MPR RI tengah membangun komunikasi aktif untuk menyusun langkah politik strategis guna menyelesaikan konflik Papua secara menyeluruh. Ini bukan masalah baru. Sudah hampir 70 tahun masalah ini dari waktu ke waktu, dan ini tidak pernah mereda, malah dia menguat di akhir-akhir ini. Dan terutama ini bukan masalah pembangunan atau masalah ekonomi, tetapi ini adalah masalah politik. Ini menjadi persoalan yang perlu untuk ada kesamaan persepsi dari semua stakeholder yang ada di Papua maupun dengan pemerintah pusat, untuk bagaimana kita bisa duduk sejajar dan bisa berdialog untuk menyelesaikan masalah ini. Sementara itu, anggota DPD RI asal Papua Barat Philip Wamafma turut menyerukan perlunya pendekatan damai dan dialog sebagaimana yang pernah diterapkan dalam penyelesaian konflik di Aceh melalui perjanjian Helsinki. Sudah punya referensi tentang Aceh. Aceh kan clear, perjanjian Helsinki kemudian clear. Nah, kita berharap juga pemerintah tidak berlarut-larut dalam mengambil kebijakan politik dan cepat dalam menangani persoalan Papua secara politik. Konkretnya adalah dialog, itu adalah konkret. Dialog itu dibangun dengan baik sehingga tidak ada lagi korban bangga sipil. For Papua MPR RI telah menyusun rencana untuk bersilaturahmi dengan pemerintah pusat guna meminta arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia mengenai langkah yang akan diambil terhadap Papua. Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Ya, Anggun dan juga pemirsa, konflik yang terjadi di tanah Papua telah menimbulkan banyak kerugian bagi semua pihak, baik korban jiwa dari pihak aparat keamanan maupun dari kelompok bersenjata. Dan selain itu juga masyarakat Papua juga mengalami trauma berkepanjangan akibat konflik ini. Dan semua berharap semoga konflik di sana untuk segera selesai, Anggun. Ya pastinya, apalagi ini memang suatu hal yang ditunggu-tunggu. Kita hanya bisa mengaminkan dan semoga kedepannya Papua dapat lebih kondusif sehingga semua pihak merasa aman dalam berkegiatan sehari-hari, termasuk bagi para pedagang dan pengusaha yang menggerakkan perekonomian Papua. Ya, benar sekali Anggun. Dan pemirsa, berita selanjutnya datang dari perayaan Hari Raya Idul Adha yang juga dirayakan di sekitar lingkungan DPD RI. Nazia, ini pelaksanaan perayaan Idul Adha di lingkungan DPD RI kemarin, pemirsa, dihadiri oleh pimpinan DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI, serta pejabat dan juga pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Di sini Ketua DPD RI Sultan Najamuddin menyampaikan momen perayaan Idul Adha ini menjadi simbol bagi pengorbanan dan keikhlasan pegawai untuk mengabdi pada negara. Berikut liputan selengkapnya. Ketua DPD RI Sultan Najamuddin menyerahkan 1 ekor sapi kepada Sekretaris Jenderal DPD RI dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah tahun 2025. Penyembelihan hewan kurban dilakukan di pelataran parkir DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI, Sekretaris Jenderal, pejabat, serta pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI. Pada sambutannya, Sultan mengingatkan untuk memaknai substansi Idul Adha sebagai momentum pengorbanan dan keikhlasan dalam bekerja dan mengabdi untuk negara. Idul Adha itu kan bukan hanya rutinitas, bukan hanya ritualitas tahunan, tapi message atau pesannya itu ada manifestasi yang luar biasa di situ. Bicara tentang apa? Bicara tentang keikhlasan, bicara tentang pengorbanan, bicara tentang kepatuhan yang memang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan melalui putranya Ismail alaihissalam. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPD RI dalam laporannya menjelaskan bahwa pada pelaksanaan kurban tahun ini terdapat peningkatan jumlah hewan kurban, yaitu 8 ekor sapi. Daging kurban akan dibagikan kepada pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dan warga sekitar yang membutuhkan. Daging kurban akan didistribusikan kepada beberapa yayasan sosial dan warga yang membutuhkan di sekitar yang telah didata oleh seluruh panitia. Dan niatnya insya Allah daging kurban ini bermanfaat bagi sesama
yang berhak menerimanya dan semua yang berkorban mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak 8 ekor sapi yang diterima oleh panitia, 4 ekor diantaranya merupakan sapi dari pimpinan DPD RI, sementara 4 ekor sapi lainnya berasal dari Sekretariat Jenderal DPD RI. Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Wah, ternyata ada 8 ekor sapi nih Gun yang dikorbankan pada perayaan Idul Adha di DPD RI kemarin ya. Terus di lingkungan Anggun sendiri nih, bagaimana nih keadaan Idul Adha pas Kalau kemarin itu rame banget karena posisinya ini ada 18 ekor sapi di lingkungan saya dan juga ini ada sekian puluh kambing. Tapi pokoknya pastinya rame juga ditentuin tempat siapa lagi ya. Pasti. Nah ini karena ini momen yang ditunggu-tunggu dalam setahun termasuk bagi yang sudah menabung untuk mempersiapkan kurban yang terbaik. Dan semoga semangat berbagi dan keikhlasan dalam berkurban ini bisa diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini kami akan hadirkan informasi seputar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi tetaplah di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program dari Kompleks Parlemen dan kali ini ada informasi dari Komisi 9 DPR RI yang menyoroti prevalensi stunting di Sulawesi Utara. Dan dalam kunjungannya ke Manado, Komisi 9 DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah provinsi yang telah menurunkan prevalensi stunting di Sulawesi Utara. Meskipun prevalensi stunting di Sulawesi Utara sudah mengalami penurunan, namun angka ini masih di bawah target nasional tahun 2029. Nah untuk itu Komisi 9 DPR RI pun menekankan nih pemirsa pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk bersama-sama menekankan angka stunting di wilayah Sulawesi Utara. Dan selain itu Komisi 9 juga mengingatkan perlunya validasi dan penyelarasan data stunting agar pencegahan dan penanganan stunting anak bisa lebih baik. Berikut informasi selengkapnya. Prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Utara dicatat mengalami penurunan sebesar 3% dari 21,84% di tahun 2023 menjadi 18,8% di tahun 2024. Anggota Komisi 9 DPR Ashabul Kahfi mendorong semua pihak terus meningkatkan kolaborasinya untuk mewujudkan target nasional sebesar 14% di tahun 2029. Ashabul Kahfi mengapresiasi keberhasilan pemerintah provinsi dan semua pihak dalam menekan prevalensi stunting di wilayah tersebut. Dalam survei hasil elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, angka stunting di provinsi tersebut bahkan sudah berada di level 1,2%. Data tersebut didasarkan pada beberapa indikator, diantaranya penurunan angka kemiskinan, serta intervensi terhadap gizi dan imunisasi yang gencar dilakukan Pemprov. Ia mengatakan, Komisi 9 DPR mendukung segala upaya pemerintah menurunkan angka stunting. Karenanya, pelibatan seluruh pemangku kepentingan penting untuk mengentaskan stunting dan mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Nah ini hal yang sangat menggembirakan, artinya pemerintah Sulawesi Utara ini sangat serius dan berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada dalam rangka untuk melakukan penurunan stunting. Penurunan ini memang didukung oleh indikator angka kemiskinan yang mengalami penurunan, kemudian memang intervensi terhadap imunisasi dan gizi itu cukup bagus. Meski begitu, Ashabul Kahfi juga mengingatkan pemerintah untuk tak cepat puas dengan capaian ini. Menurutnya, pemerintah perlu memvalidasi dan menyelaraskan data stunting agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penurunan stunting dapat berjalan baik. Dari Manado, Sulawesi Utara, Afif Anwar, TVR Parlemen, melaporkan. Zia, ini kita harapkan angka stunting di Sulawesi Utara dan juga daerah-daerah lainnya bisa turun karena tidak hanya berdampak jangka pendek, namun juga sampai dengan jangka panjang nantinya. Ya, benar Anggun, tidak hanya mempengaruhi postur tinggi badan saja nih. Anak yang stunting ini juga berisiko mengidap berbagai penyakit dan memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Dan tentunya kita tidak ingin hal ini terjadi pada anak-anak Indonesia, Anggun ya. Betul. Karena kan Indonesia sedang menyiapkan untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045 nanti nih. Kapan lagi momentumnya ya? Dan selanjutnya ada informasi dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI yang menyoroti program perhutanan sosial. Dalam kunjungannya ke Jawa Timur, BAKN DPR RI menemukan dugaan adanya penyimpangan dalam program perhutanan sosial yang justru memanfaatkan lahan milik negara yang sudah produktif. Nah ini tumpang tindih pemanfaatan lahan ini berpotensi menimbulkan konflik tata kelola yang berujung kerugian bagi masyarakat dan juga negara.
Di sini BAKN juga menekankan pentingnya peran perum perhutani dalam melakukan pemeliharaan sumber daya hayati hutan yang berperan penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Untuk itu berikut informasi selengkapnya. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program kehutanan sosial saat melakukan penelaahan langsung di Jawa Timur. Program yang dirancang untuk mengoptimalkan lahan tidak produktif justru diterapkan di lahan-lahan produktif milik negara yang telah ditanami sehingga berpotensi mengganggu tujuan konservasi hutan. Ketua BAKN DPR RI, Andreas Edi Susetyo menyampaikan bahwa temuan ini menjadi perhatian serius DPR RI karena bertentangan dengan prinsip dasar kehutanan sosial yang semestinya menyasar lahan tidur atau lahan dengan hak guna usaha yang telah habis masa berlakunya. Ia menilai tumpang tindih pemanfaatan lahan semacam ini bisa menimbulkan konflik tata kelola serta merugikan negara. Yang banyak ditemukannya adalah tumpang tindih dari kehutanan sosial. Ide dasar dari kehutanan sosial itu adalah sebetulnya pemanfaatan lahan-lahan tidur, ya lahan-lahan yang tidak produktif, lahan-lahan yang misalkan HGU-nya sudah habis. Tapi dalam kenyataan juga ini dilakukan justru di lahan yang produktif dan bahkan sudah ada tanamannya. Ini yang keempat yang juga penting kita tekankan bagaimana juga perhutani itu melakukan juga fungsi untuk melakukan memelihara sumber hayati kita karena ini satu kekayaan yang tidak ternilai. Lebih lanjut, Andreas menekankan pentingnya peran perhutani dalam menjaga kekayaan hayati hutan serta menyoroti potensi besar hutan dalam mendukung perdagangan karbon sebagai instrumen adaptasi perubahan iklim. Dari Jawa Timur, Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan. Sebenarnya pemirsa, program perhutanan sosial ini memiliki banyak manfaat di mana masyarakat bisa mendapat nilai ekonomi dari hasil hutan yang dikelola secara berkelanjutan dan juga pelestarian lingkungan hutan tetap dilaksanakan. Setuju Anggun, dan harapannya masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan ini bisa segera diuraikan sehingga tidak menjadi konflik ke depannya. Dan pemirsa, selanjutnya terdapat informasi yang datang dari Badan Kerjasama Antar Parlemen yang menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia. Hubungan bilateral Indonesia-Rusia yang sudah terjalin selama 75 tahun ini terus dipererat, apalagi dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS. Nah, ini kedua negara berkomitmen memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang, salah satunya adalah sektor pendidikan. Dan penguatan kerjasama bidang pendidikan ini dilakukan dengan penambahan kuota beasiswa pertukaran pelajar Indonesia dan juga Rusia. Berikut informasi selengkapnya. Memperingati 75 tahun hubungan bilateral Indonesia-Rusia, DPR RI dan Parlemen Rusia berkomitmen untuk terus memperkuat kerjasama di berbagai sektor, khususnya pendidikan. Komitmen ini kembali diperkuat pasca Indonesia resmi bergabung menjadi anggota penuh BRICS pada Januari lalu. Ketua GKSB DPR RI Parlemen Rusia Wihadi Wianto mengatakan, meningkatnya minat pelajar Indonesia menempuh pendidikan ke Rusia menunjukkan perkembangan positif hubungan kedua negara. Karenanya ia mendorong peningkatan kuota beasiswa dan pertukaran pelajar ke Rusia. Selain itu, Wihadi juga mengapresiasi dukungan Parlemen Rusia terhadap keanggotaan Indonesia di BRICS. Ia berharap hal ini bisa meningkatkan kerjasama dengan negara anggota BRICS lainnya dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Cukup banyak yang dilakukan dan salah satunya saat ini juga banyak juga siswa-siswa Indonesia yang belajar di Rusia dan juga dalam bidang teknologi dan juga dalam bidang sumber daya alam juga dilakukan itu. Jadi saya kira ini adalah langkah yang cukup baik kerjasama dengan Rusia dan salah satunya juga dukungan Rusia pada saat Indonesia menjadi anggota BRICS. Nah, ini adalah salah satu dukungan daripada pemerintah Rusia juga ke Indonesia dan tentunya ini kedepannya akan lebih mempererat daripada kerjasama antara pemerintah Rusia dan pemerintah Indonesia. Komite Hubungan Parlemen Rusia-Indonesia dari pihak Rusia akan berkunjung ke Indonesia pada bulan September mendatang. DPR RI juga berencana melakukan kunjungan balasan ke Rusia sebagai komitmen timbal balik penguatan hubungan bilateral. Ken dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Semoga dengan penguatan kerjasama ini jumlah beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa Indonesia yang ingin menimba ilmu di negeri beruang merah menjadi bertambah. Dan sebaliknya juga mahasiswa Rusia yang ingin belajar di Indonesia juga mendapatkan kemudahan.
Ya, benar sekali Anggun, apalagi dengan dukungan Rusia terhadap keanggotaan Indonesia di BRICS, semoga hubungan baik Indonesia dengan anggota BRICS lainnya juga semakin erat. Dan pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi akhir dari perjumpaan kita kali ini. Dan mewakili segenap Purtiver Parlemen yang bertugas, saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya. Saya Zia Ulbar, pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya yang membahas informasi akurat dan terpercaya seputar MPR RI, DPR RI, dan juga DPD RI. Hanya dari Kompleks Parlemen.